Hai, halo semuanya. Ketemu saya Ika. Kita lagi ada di PD online-nya Domusde yang pertama nih, karena kita musim corona. Halo, halo semuanya. Hai Cik Nina. Hai Maria Handayani. Kita lagi nunggu Kota Naskah ya, ini ya dia mau join sama kita mau PD. Nyambung nggak? Nyambung, tapi via gambarnya belum kelihatan. Lagi loading kayaknya ya. Hai Cikakak. Hai Dewi Oen. Wah, lumayan nih ada Hai Cidiana. Hai Melisa. Hari ini seru loh, namanya Romo Joni loh. Hai Cita. Masuk nggak? Suaranya masuk kok, tapi di sini videonya belum. Videonya belum ini. Belum belum kelihatan. Masih loading ya kayaknya ya. Bentar ya, cobain. Oke. Bentar ya, kita tes dulu ya. Kalau nggak aku out dulu ya, nanti diulangin Oke, lagi. oke. Hmm, hmm, hmm. Halo, halo Mapang. Selamat malam. Oh ya, ini sambil nungguin Kota Naskah buat nanti yang mungkin punya pertanyaan. Di kolom ini ada tanda tak ini ya, ada yang tulisan tanda tanya itu bisa kalian bisa masukin pertanyaan di situ. Mungkin nanti kalau kita masih punya waktu, kita bisa, Hai Cikeket. Ini suaranya yang nggak ada, Ci. Orangnya ada, suaranya nggak ada. Cici coba ngomong, Ci. Suaranya kan nggak masuk deh. Halo. Ah, oh, masuk, masuk, masuk. Suaranya masuk. Pak Romo udah join nih. Halo Romo. Siap-siap buat ini. Oke, ya. Orangnya jelas. Hai. Suaranya kejauhan kok. Oke. Suaranya kejauhan. Kurang deket. Lama-lama kita semua beli tripod nih habis ini. Ah, ada Kak Sally. Halo Kak Sally. Halo Pongpong. Ya. Tes suara masuk nggak? Suara masuk, suara masuk. Oke. Teman-teman suaranya pada masuk nggak? Boleh komen dong. Kalau misalnya dia suaranya nggak masuk, kasih tahu kita. Kalau di Ika masuk cuman kecil. Kok dengar suara Ika jelas nggak? Jelas. Keras nggak?
Kok harus teriak kayaknya kok. Soalnya handphonenya jauh. Handphonenya Ika kan deket. Ika kan naruh meja. Kok kan ini jauh. Nanti musiknya takutnya nggak kedengaran. Oh, ada Tante Indah. Hai Tante Indah. Hai Jul. Hai Melin. Jelas nggak? Jelas. Lebih jelas ya? Lebih jelas. Oke. Tes yang lain gimana? Suaranya lebih jelas nggak? Teman-teman, coba dong komen suaranya Kota Naskah udah jelas belum ya? Sebelum kita mulai. Kayaknya sih oke sih, Ika sih jelas. Oke ya. Bentar. Nah nih, ada Bentar ya, ini Justinus. keyboardnya rada. Nah, itu suara Naskah jelas loh. Jelas kok, semua udah berkomen jelas. Oke. Bentar ya, ini keyboardnya malah mati. Kita nyapain dulu aja. Ada Oke. Santi. Hai, ini Ada siapa aja nih yang gabung tadi? Hai, dari Tante Indah udah gabung. Ada Sophia Jewelry. Selamat sore berkah dalam. Selamat sore. Hai Stanley. Hai Wawan, apa kabar? Nah, suara Ika paling kenceng. Jadi malu. Ada Wawan. Teman-teman yang terkasih. Oke, teman-teman yang terkasih, nanti kita mau berdoa. Kita ada 2 lagu. Lagu pertama kita mau nyanyikan lagu Ku Diberi Kuasa. Nanti kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau malam hari ini kita boleh diberi waktu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, nanti kita juga akan lagu Dia Mengerti, Dia Peduli. Karena kita percaya, karena kasih-Nya dan kuasa-Nya boleh mengurapi kita, dan Dia sungguh peduli dengan kita. Kita juga bersyukur malam hari ini Romo Joni yang di Amerika, yang pada saat ini mungkin masih jam 6 pagi, dia baru bangun tidur sudah bisa melayani kita, beraktivitas dengan kita. Kita mau bersyukur, mau berterima kasih kalau Romo boleh bergabung dengan kita. Baik, mari kita puji nama Tuhan. Kita mau mulai menyanyikan lagu ini. Kita mau katakan, Ku diberi kuasa. Kita mau bersyukur bagi nama Tuhan, karena kebaikannya, karena cintanya, karena kuasa yang diberikan kepada kita untuk melakukan musuh. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, Kau Tuhanku, dan Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman,
Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi kita katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa dari lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Pujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Baik teman-teman yang terkasih, kita bersyukur atas nama Tuhan yang penuh kasih karena Dia mengasihi kita. Dan pada saat ini karena kasihnya, karena cintanya, kita mau hening di hadapan Tuhan. Kita mau buat tanda kesetiaan Tuhan di atas kayu salib yang Dia menebus kita. Dia mengurapi kita, Dia membangkitkan kita. Kita mau berikan tanda itu, bahwa kita setia terhadap Allah. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, kami bersyukur kepadamu, karena malam hari ini, karena cintamu, karena kasihmu, dan apapun keadaan kami boleh hadir di tempat ini untuk berkumpul bersamamu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk Kau urapi, untuk Kau cintai, untuk merasakan cintamu, merasakan hadiratmu bersama-sama. Walaupun mungkin kami tidak dalam satu kota, walaupun mungkin kami tidak dalam satu ruangan, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak akan melepas dari kami. Cinta-Mu akan selalu tercurah kepada kami. Dan pada saat ini, saya bersyukur kepadamu dan menyanyikan lagu bahwa ku tak akan merasa kami pernah sendirian. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan yang pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya, selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli
persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia pinta, agar kita percaya, sampai mukjizat menjadi nyata. Sekali lagi kita mau nyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan. Terkadang kita merasa, katakanlah dengan segenap hatimu, tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia pinta, agar kita percaya, sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia pinta, agar kita percaya, sampai mukjizat menjadi nyata. Sampai mukjizat menjadi nyata. Sampai mukjizat menjadi nyata. Shikara la 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 mashina la la. Pura la 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 mashikira la la. Pura la la la. Shire la 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 mashira la la la. Pura la la mashikira la 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 manjana la. Karana mashikira la la mashikira la la. Karana la 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 mashikira la. La 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 mashira la 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 mashikira de ya. Kuru la 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 la. Kuru shira la 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 la. Shira la 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 mashikira da 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 da. Karada da 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 mashikira da 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 mashikira da da da. Karada mashikira da da la mashikira la 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 mashikira da 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 mashikira da da da. Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu Bapa, atas cintamu, atas kasihmu, atas kuasamu. Kami masih boleh berkumpul dan memuji dan memuliakan namamu. Kami boleh merasakan kuasamu yang tercurah di tempat ini, bersama-sama dengan kami yang berkumpul melalui Instagram ini. Kami bersyukur atas kuasamu yang boleh terjadi, melawan tempat, melawan waktu yang berada di tempat yang berjauhan ini, tapi kami merasakan hadirat-Mu sungguh terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur juga. Kami masih boleh diberikan kesehatan. Kami masih boleh diberikan rezeki untuk makan. Kami masih boleh diberikan
teman dan sahabat yang masih saling memperhatikan di antara kami di dalam persekutuan doa yang tergabung di dalam Kepikepan Yogyakarta ini. Terima kasih ya Tuhan. Saya juga mau bersyukur karena Engkau masih beserta seluruh imam-imam kami. Engkau masih menyertai seluruh pelayan-pelayan gereja Katolik yang memberkati kami melalui doa-doanya, melalui ekaristi yang boleh terjadi melalui online, Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau sungguh mengerti keadaan kami, dan Engkau memberkati setiap kelemahan kami, bahkan Engkau lebih mengenal kami daripada diri kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan, saya mensyukurin itu. Dan kami mau katakan karena Engkau mengerti dan Engkau peduli dengan segala persoalan kami. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Sampai mukjizat menjadi nyata. Sampai mukjizat menjadi nyata. Dan bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu, atas hadirat-Mu yang boleh terjadi Tuhan. Kau mensyukuri untuk urapan-Mu, untuk berkat-berkat-Mu yang boleh terjadi. Saya bersyukur untuk kesehatan. Saya bersyukur untuk negara Indonesia yang Kau berkati. Kami bersyukur untuk imam-imam kami. Aku bersyukur untuk kami yang boleh saling mendoakan. Terima kasih ya Tuhan. Hosana bagi nama-Mu, kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya bagi nama-Mu Tuhan. Sikira lala sikira lala. Karena nama sikira karena namanya nama sikira lala. Karena nama sikira. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang boleh terjadi pada saat ini. Karena nama sikira terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hosana bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ya, kami juga mau berdoa untuk negara Indonesia dan setiap orang yang mengambil keputusan untuk penanggulangan pandemi COVID ini. Saya berdoa untuk mereka agar memberkati mereka, membuka mata hati, telinga hati agar boleh mengambil keputusan dengan bijaksana. Dan terutama untuk saudara-saudara kami, garda terdepan kami, para medis yang bekerja siang dan malam tanpa istirahat. Saya percaya Engkau akan memberkati setiap pekerjaan mereka. Engkau tidak hanya memberkati mereka yang bekerja, tapi seluruh keluarganya Engkau akan urapi Tuhan. Saya percaya kuasa-Mu, mukjizat-Mu akan terjadi. Dan satu saat akan menjadi nyata bahwa seluruh bumi dan kemuliaan-Mu boleh terjadi dan setiap orang boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang boleh terjadi kepada para medis. Karena nama Bapak yang baik, pada saat ini saya boleh bersyukur juga telah bergabung bersama kami ada Romo Joni yang berada di Amerika pada saat ini. Kami bersyukur kalau Romo masih dalam keadaan sehat dan boleh menuntut studi di Amerika. Pada saat ini kami mau berdoa untuk Romo, kiranya Engkau memberkati Romo yang pada saat ini sudah bergabung bersama kami. Romo mengurapi dia. Karena sebentar lagi Romo akan memberikan firman-Nya untuk kami, untuk menguatkan kami. Bagaimana kami harus berdoa, mengapa kami harus berdoa, dan kami akan dikuatkan melalui doa dan berkat yang boleh diberikan oleh Romo. Kiranya kasih dan cinta-Mu
Berkati Romo pada saat ini. Dan bagi kami semua online di Instagram ini, kiranya berkat-Mu boleh terjadi kepada kami, membuka mata hati kami, telinga hati kami, agar Kau boleh mencerahkan kami, agar memberkati kami melalui firman yang boleh diberikan oleh Romo, dan melaksanakan firman itu, karena kami tidak hanya mendengar firman-Mu, tapi akan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, buka mata hati kami sekali lagi, dan telinga hati kami, agar kami melihat, mendengar-Mu, dan melaksanakan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hosana bagi nama-Mu yang hanya bagi nama. Dan saat ini berfirmanlah Tuhan, maka kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih teman-teman yang terkasih. Pada saat ini mungkin saya bisa out dari Instagram ini. Mungkin silakan untuk ajak Romo untuk bergabung. Terima kasih. Shalom. Thank you Kak Tanaska. Thank you. Bless you. Oke teman-teman, sekarang kita mau invite Romo Joni. Wait. Kita tunggu dulu ya, Romo lagi di-invite. Halo Romo. Hai, apa kabar? Shalom, baik, puji Tuhan. Gimana Romo, sehat? Oh, sehat banget, tambah bulat saya. Sama Romo. Selamat malam, Yogyakarta. Semoga semua baik-baik saja di sana ya. Semua sehat. Iya. Langsung kita ya. Oh, kita mulai langsung ya. Jadi tema kita 1 jam, karena live kan cuma bisa 1 jam. Dan tadi udah kepotong, nanti banyak yang pengen tanya. baik. Jadi pertanyaan utama kita pada sore hari ini adalah mengapa kita harus worship from home? Tapi lebih dari itu mungkin pertanyaannya adalah mengapa kita harus memuji Tuhan atau menyembah Tuhan. Jadi ini pertanyaan yang unik ini karena banyak orang punya banyak ide tentang apa itu penyembahan, apa itu pujian. Banyak orang sering berpikir bahwa menyembah atau memuji Tuhan itu berarti bernyanyi, berarti berbahasa roh, atau kadang ada juga yang berpikir bahwa menyembah Tuhan itu hanya lewat ekaristi atau adorasi. Menyembah Tuhan itu mungkin bahkan ada yang sampai ekstrim berpikir kalau tidak berbahasa roh maka tidak memuji Tuhan. Itu ada cerita itu tentang Romo Yohanes Indra Kusuma yang sangat terkenal ketika beliau baru 5 tahun mendirikan, sekitar 5 tahun ya, masih awal-awal mengenalkan Persekutuan Doa Karismatik Katolik di Indonesia. Itu beliau ikut satu konferensi, dan dalam salah satu konferensi di luar negeri itu ada seorang ibu-ibu, ya orang asing, bertanya kepada Romo Yohanes, sudah berapa lama berbahasa roh dalam PDKK? Lalu Romo Yohanes itu menjawab, saya 5 tahun ya. 5 tahun sudah bergabung dan mengenalkan PDKK di Indonesia. Lalu ibu ini dalam doa syafaatnya itu, dalam doa penyembahannya itu, dia mengatakan, Tuhan, saya bersyukur luar biasa karena akhirnya ada Romo yang bertobat. Jadi, bayangkan nih, Romo Yohanes itu dianggap selama ini belum bisa berdoa ya rupanya ya, karena baru bisa berbahasa roh 5 tahun terakhir. Dan itu sedih sekali itu, karena banyak orang punya banyak ide tentang apa itu penyembahan. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, saya mengundang teman-teman pertama-tama untuk mengenal bahwa sejatinya kita manusia itu diciptakan untuk menyembah Tuhan. Nah, Ika, mungkin suara laptopmu bisa dikecilkan sedikit karena ekonya masuk ke semua.
Mm-mm. Nah, jadi sekali lagi Romo ulangi, kita memang diciptakan untuk menyembah dan memuji Tuhan. Santo Agustinus dalam bukunya yang pertama di Confessiones itu mengatakan, Tuhan betapa mulia dan agung Engkau, betapa Engkau layak dipuji, dan kami manusia sebagai bagian dari ciptaan-Mu desires to praise You. Kami punya keinginan mendalam untuk memuji Engkau. Santo Agustinus mengingatkan kita satu poin pertama, bahwa kita diciptakan untuk memuji Tuhan. Dan dengan memuji, menyembah Tuhan, kita melengkapi nature kita. Kita memenuhi nature kita sebagai manusia, melengkapi kodrat kita sebagai makhluk ciptaan. Jadi kita diciptakan sekali lagi untuk memuji Tuhan. Maka memuji Tuhan itu tidak bisa dilepaskan dari memuji Tuhan tidak bisa dilepaskan dari kodrat kita sebagai manusia. Ika, apa kamu punya ini nggak? Punya headset nggak? Punya ini? Bisa disambung ke laptopmu karena suaranya ekonya masih masuk. Oke. Ini IG-nya Domus Dei. Sorry. Masuk ya? Iya. A lot of technical things. Yang kedua, kita lihat bahwa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, itu bukan pertama-tama usaha manusia. Seringkali kita itu punya ide bahwa menyembah, memuji Tuhan, itu berarti usaha saya sendiri untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Padahal bukan. Menyembah dan memuji Tuhan adalah soal bagaimana saya merayakan kehadiran Tuhan dalam hidup saya. Jadi bukan saya pertama-tama, tapi rahmat yang membuat saya bisa memuji Tuhan. Seperti kalau kita melihat seseorang anak kecil yang lucu, yang imut gitu ya. Itu ketika kita lihat betapa imutnya anak itu kan kita tidak mikir panjang untuk memuji itu ya. Halo, kamu ganteng sekali, cantik sekali, kamu imut sekali. Itu langsung otomatis. Refleks ya, Rama. Karena apa? Karena memang refleks. Karena memang memuji Tuhan itu bukan usaha saya pertama-tama, tapi betul-betul rahmat yang berasal dari dalam. Nah, maka ya itu ya, kadang kita dalam memuji Tuhan atau menyembah Tuhan, kadang kita takut dengan suara kita yang mungkin tidak merdu. Kita takut untuk merangkai kata-kata. Itu kan sering tuh banyak orang Katolik yang kalau disuruh berdoa atau memuji Tuhan, aduh nggak bisa, nggak hafal kitab suci, nggak bisa saya merangkai kata-kata, susah berdoa, susah gitu kan. Nah, kita sering sekali itu mendengar orang Katolik seperti itu ya, karena tidak biasa, nggak pede. Karena dia berpikir bahwa memuji Tuhan itu adalah tindakannya sendiri, padahal tidak. Memuji Tuhan itu adalah rahmat yang dari dalam. Ingat Santo Paulus mengatakan, ketika engkau berdoa, bukan engkau yang berdoa, tapi roh yang di dalammu itu yang berdoa. Roh Allah itulah yang memuji, yang memanggil Bapa kita itu sebagai Aba, yang memanggil Allah sebagai Bapa dan sebagai Aba. Jadi, sekali lagi, ini poin kedua. Poin kedua tentang worship itu adalah bahwa bukan kita manusia yang memuji, tetapi roh Allah itu yang menguatkan dan membuat kita memuji Dia. Jadi jangan fokus ke kelemahan-kelemahan manusia. Banyak orang yang tidak pede itu dengan suaranya, dengan kemampuannya sendiri, tidak bisa merangkai kata-kata. Berdoa saja, mulai saja. Kalau tidak pernah mulai, tidak pernah akan bisa berdoa. Itu ya.
Nah, Iya. jadi juga yang Romo pernah jumpai itu kadang kalau kita di dalam komunitas atau di dalam gereja, kalau ada orang yang memuji atau jadi leader, itu nanti pasti banjir komentar itu dari kanan dan kiri. Wah, wah, kamu tadi ini agak meleo apanya, lagunya agak sumbang suaranya. Iya, iya. Wah musiknya salah, mestinya kuncinya pakai ini, mestinya tidak begini dan tidak begitu. Oh kamu tadi berdoanya keliru, gitu ya. Kan seringkali itu judgement macam itu terjadi ketika seseorang memimpin puji-pujian. Tapi ingatlah, sekali lagi Romo katakan, bukan manusianya yang memuji Allah, tapi roh yang di dalam manusia itu yang memuji Tuhan. Roh yang di dalam manusia itu yang mengajari kita untuk menyembah Dia. Nah, ini konsepsi yang perlu teman-teman tanamkan sungguh-sungguh. Nah, satu kali itu ya ada di bagian lain dari tanah air kita itu kan menghargai babi lebih daripada domba ya. Jadi saya pernah dengar itu ada pastor-pastor kalau memberi liturgi Ekaristi itu supaya orang itu mengerti apa yang dirayakan, itu pujian anak domba Allah itu diganti. Jadi anak babi Allah, anak babi Allah. Oh iya? Jadi ya, nah itu banyak orang yang tidak mengerti lalu protes ya, loh anak domba kok jadi anak babi Romo. Tapi ya sekali lagi kalau kita mengerti bahwa yang memuji Allah itu bukan manusianya, tapi yang memuji Allah adalah roh yang di dalam manusia, maka sebetulnya kita bisa melihat gambaran lebih besar tentang apa itu worship, apa itu pujian, apa itu penyembahan. Nah, sampai sini sekali lagi saya ulangi 2 poinnya. 1, kita diciptakan untuk memuji Tuhan, karena itu sudah ada di dalam diri kita sebagai ciptaan, sebagai manusia yang terarah kepada Allah, sehingga tidak bisa tidak kita itu akan selalu didorong untuk memuji Tuhan. Dan yang kedua, kita sekali lagi harus sadar bahwa yang menyembah itu bukan kita, bukan ikannya, bukan Joninya, bukan Tanaskanya, bukan keketnya, tapi roh Allah yang di dalam diri kita itulah yang menyembah dan yang melayakkan kita memuji Allah di surga. Lalu poin ketiga, sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab, Romo akan singkat saja kok. Kalau teman-teman perhatikan dalam tradisi Kristiani, pujian, penyembahan itu biasanya ada 4. Nah, ini ada 4 apa namanya ya? Ada rangkap 4, kayak sandwich itu ditumpuk ada 4 rangkap. Jadi yang pertama itu gathering. Gathering itu berkumpul. Nah, berkumpul dalam nama Yesus. Jadi pujian, penyembahan yang baik itu biasanya punya 4 rangkap ini. 1, gathering, berkumpul dalam nama Yesus, berkumpul dalam kuasa Roh Allah. Dan yang kedua itu sabda. Maka pujian dan penyembahan itu juga harus punya elemen sabda. Makanya kita kalau PD, kalau kita ke gereja, kita selalu mendengarkan sabda. Ya kan? Kita selalu makan dari sabda itu. Lalu yang ketiga itu adalah pelayanan altar. Pelayanan altar ini maksudnya apa? Komuni, ekaristi. Maka pelayanan sakramen Maha Kudus, misa ekaristi, itu adalah bagian tidak terpisahkan dari penyembahan. Nah, penyembahan yang baik itu tidak boleh tercerai dari ekaristi. Lalu pertanyaannya kan, loh kalau PD gimana Romo? Kalau di keluarga bagaimana? Tetap kita membawa persatuan dengan apa yang kita sambut di dalam
Ekaristi. Jadi kita sadari bahwa kita sudah menyambut Kristus dan kita sudah bersatu dengannya dalam Ekaristi, dan untuk itu kita memuji Dia. Maka tidak bisa diceraikan dari Ekaristi. Terus yang keempat, perutusan. Jadi perutusan ini selalu jadi elemen yang sangat penting. Karena apa? Karena setiap worship, setiap ibadat itu punya misi yang mengubah hidup. Jadi kalau misalnya nyanyimu bagus, penyembahanmu luar biasa, kamu bahasa roh dari awal sampai akhir, kamu mimpi saja pakai bahasa roh, tapi kalau kamu hidupnya itu tidak diutus, tidak berubah, tidak transformational, maka jangan-jangan itu bukan ibadat, bukan penyembahan. Jangan-jangan itu bukan pujian. Penyembahan dan pujian itu selalu bersifat misioner. Artinya apa? Bersifat mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Nah, maka itu bisa dipertanyakan orang-orang yang pergi PD itu, waduh, seperti itu ya, asap dupa di mana-mana, pokoknya, kudus sekali, ya Tuhan, pokoknya sampai nangis-nangis gitu ya, angkat tangan kanan 30 menit, angkat tangan kiri 30 menit, tapi begitu pulang sama pembantunya atau sama sama anaknya atau sama istrinya itu bicara kasar, itu kita bertanya besar, apakah penyembahan itu membawa buah? Apakah penyembahan itu mengubah hidupnya? Nah, ini poin ketiga Romo itu 4 sandwich, 4 lapis tadi. Jadi penyembahan itu selalu bersifat ada 4 elemen. Pertama, gathering dalam nama Yesus, yang kedua sabda, yang ketiga itu bersatu dalam Ekaristi, dan yang keempat itu diutus, transformational. Nah, lalu poin terakhir ya, 4 poin saja. Poin terakhir dari bincang-bincang Romo malam hari ini adalah mungkin pertanyaan yang selama pandemi ini banyak ditanyakan juga. Mengapa kita harus dari rumah beribadah? Mengapa kita harus menyembah, memuji Tuhan dari rumah? Dalam kasus luar biasa, tuh Katekismus Gereja Katolik memberi arahan bahwa orang-orang Katolik bisa dilepaskan dari kewajiban untuk misa mingguan sejauh keadaannya tidak memungkinkan dan dalam bahaya besar. Itu jelas ya, pasti teman-teman sudah mendengar semua penjelasan tentang ini, mengapa kita harus misa dari rumah. Karena memang situasinya tidak memungkinkan, terlalu riski, dan kita malah bisa berpotensi untuk menyebarkan penyakit kepada yang lain. Malah jadi mudarat kan. Tapi sebetulnya bukan menjadi alasan bagi kita untuk berhenti memuji Tuhan, berhenti untuk memuliakan Tuhan. Bahkan sebetulnya worship from home ini ada atau tidak ada pandemi sebetulnya harusnya dilakukan ya. Bukan hanya soal misanya, tapi soal puji-pujian yang lain. Soal bagaimana kita berkumpul dalam keluarga sebagai, kalau istilah kerennya itu ecclesia domestica, sebagai gereja rumah tangga. Kita berkumpul sebagai gereja rumah tangga untuk melatih diri dan melatih anggota komunitas kita untuk, yaitu, untuk memuji Tuhan, untuk bersatu dengan Dia. Nah, maka teman-teman, semoga selama masa pandemi ini kita dilatih untuk kembali berkumpul bersama keluarga, kembali menyadari bahwa memuji Tuhan itu bukan hanya urusan personal, tapi juga kita sebagai keluarga dipanggil untuk bersatu, untuk berkumpul. Nah, lalu Romo, kalau saya sendirian bagaimana Romo? Kalau misalnya saya jomblo, tinggal di kos-kosan. Ika sudah menikah belum? Sudah, Romo. Sudah menikah ya, puji Tuhan. Sudah. Ada banyak orang yang tidak seberuntung kamu yang sedang live malam ini. Ayo yang
belum menikah mungkin boleh komen juga. Biar Nah, nanti kalau saya didoakan sendirian, sama kalau saya Romo. sendirian gimana Romo? Kalau saya tidak punya pasangan, orang tua jauh, kemudian gereja pun tidak ada, tidak bisa keluar. Aduh, sedih sekali ya hidup kita ya. Karena saya juga jomblo. Jadi mungkin jawaban yang paling bisa mengena adalah bahwa bahkan dalam kesendirian di rumah, kita tidak pernah diceraikan dari yang lain. Ketika kita memuji Tuhan, itu gereja mengajarkan kita ambil bagian dalam doa gereja. Itu sebabnya orang Katolik itu punya tanda salib yang sama. Bahkan kalau doanya beda-beda, tanda salibnya itu selalu sama. Dan setiap kali kamu berdoa dan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam tanda salib, membuat tanda salibmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Itulah jaminan bahwa kita itu disatukan sebagai satu tubuh Kristus. Jadi bahkan yang sendirian di rumah, kalau mau memuji Tuhan, bisa, sangat bisa. Karena engkau walaupun jomblo, itu disatukan dengan seluruh gereja. Satu tubuh Kristus yang hidup. Nah, untuk Anda yang berkeluarga, sekali lagi Romo ulangi, pentingnya adalah bahwa dengan orang-orang yang dicintai ketika kita memuji Tuhan, kita itu hidupnya akan diubah semakin dekat dengan apa yang kita sembah. Coba saja kalau nggak percaya itu ya, orang-orang yang suka menyembah uang, itu ya hidupnya akan menjadi seperti itu, seperti yang dia sembah. Itu kan, makanya ada istilah katanya itu babi ngepet itu ya. Itu kan orangnya akan menjadi seperti babi, karena begitu tamak, begitu rakus dengan uang itu. Sifatnya ya Romo. Iya, apa yang kamu sembah, apa yang kamu muliakan, kamu akan diubah menjadi seperti yang kamu sembah dan kamu muliakan. Jadi kalau engkau sebagai satu keluarga Katolik memuji dan menyembah Tuhan, engkau akan juga diubah hidupmu lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan apa yang kita sembah. Coba saja deh buktikan kalau anak-anakmu itu diputarkan lagunya Black Sabbath atau lagunya Slipknot itu ya, black metal itu ya. Tiap hari putarkan lagu itu, lalu kita bandingkan dengan anak yang diputarkan lagu-lagu rohani, puji-pujian ya. Kita lihat itu siapa yang akan diubah menjadi anak yang metal atau anak yang lagu rohani. Nah, saya pikir ya dengan segala respect kepada orang-orang yang suka metal music, heavy metal, itu saya pikir betul itu bahwa kita itu ketika kita berdoa, kita diubah menjadi lebih dekat dengan apa yang kita sembah. Jadi saya pikir 4 poin itu saja. Terima kasih banyak. Ada 10 menit untuk tanya jawab sebelum kita selesai dengan sesi kita. Saya mau nanya Romo. Mumpung jadi host, jadi boleh nanya pertama. Ini kalau misalnya kayak Ika dan kebetulan Ika punya anak 7 tahun kan, baru 1 tapi Puji ya Tuhan. cowok gitu jadi ya terus begitu corona ini kita itu jadi tahu-tahu jadi teacher di rumah. Terus tahu-tahu kita mendadak yang tadinya tuh kita bisa punya waktu untuk me time, kita mungkin mau penyembahan, mau baca buku rohani, mendadak nggak bisa. Karena anak itu kan ada di dekat kita terus kan. Jadi kita mau, nanti kita udah seharian sama dia, kita biasa kalau misalnya dia sekolah ngeloni, terus habis itu dia tidur, kita masih bisa doa. Sekarang nggak ngeloni kok tidur. Karena nanti pagi dia bangun. Nah, Ika mau nanya, gimana sih caranya? Karena Ika pernah tahu bahwa kita tuh juga bisa menyembah Tuhan di dalam pekerjaannya kita. Yeah. Jadi walaupun tidak terus Ika juga sempat baca buku bahwa berdoa tidak meninggalkan pekerjaan, pekerjaan tidak meninggalkan doa. Nah, tapi gimana sih Romo caranya biar kita tuh istilahnya lebih punya waktu lebih banyak sama Tuhan? Tapi juga kita juga nggak meninggalkan pekerjaan kita karena ternyata di rumah itu kalau buat Ika bukan tambah slow, tapi tambah repot. Sebetulnya
Ika baru saja mengingatkan Romo akan satu elemen pentingnya, bahwa sebetulnya antara itu doa itu bukan berarti bahwa kita harus terpisah dari pekerjaan atau rutinitas harian kita. Eh, Justru mestinya semakin kita sibuk, semakin kita itu punya kesempatan untuk menyapa Tuhan secara personal. Itu sulit memang, Ika, tapi bisa dilatih. Salah satu yang terkenal adalah Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus itu ya. Santa Teresia dari Lisieux, dari Ya. kanak-kanak Yesus itu memberi kita teladan sangat sederhana. Ketika dia sedang bekerja, selain tangannya yang bekerja dan otaknya yang berpikir, hatinya juga mengucapkan terima kasih Tuhan. Yesus, aku mencintaimu. Jadi saya pikir tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyembah dia dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Termasuk juga misalnya kalau kamu lagi nyeboi anakmu itu ya, kasarnya ya, seperti itu ya. Bahkan kamu bisa memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak saya masih bisa pup hari ini. Terima kasih Tuhan. Bersyukur berarti ya, Iya, Mo ya. bersyukur. Ketika kamu lihat cucian begitu banyak dan kamu mencuci begitu dengan begitu bersemangat, kamu berterima kasih Tuhan. Terima kasih, saya masih punya keluarga, saya masih punya sesuatu untuk dimasak hari ini. Terima kasih Tuhan. Itu sudah doa, itu sudah penyembahan, Itu udah doa ya, itu udah itu penyembahan sudah ya. doa. Dan jangan pikirkan bahwa sekali lagi doa dan kerja itu bukan sesuatu yang terpisah. Memang betul bahwa di akhir hari kita harus punya waktu khusus untuk berdoa. Itu yang paling baik. Jadi setelah kamu berdoa dan berkegiatan, sama seperti Yesus ketika dia begitu sibuk dengan pelayanannya dalam kitab suci sampai makan pun tidak sempat, malam-malam dia menarik diri, dia memisahkan dirinya dari para murid, dia berdoa semalam-malaman kepada Bapaknya. Nah, saya pikir teladan Yesus ini adalah cara bagaimana menyeimbangkan rutinitas dengan doa, dengan penyembahan yang kita bisa lakukan dari rumah. Jadi ora et labora, berdoa dan bekerja. Kalau kita itu berdoa terus, wah, nggak bisa hidup dan itu tidak sehat. Walaupun kelihatannya suci ya, tapi itu tidak sehat. Jadi harus doa sama berkarya juga ya, Romo ya. Berdoa dan berkarya seimbang. Jadi itu yang rada kerja susah tidak ya. meninggalkan doa itu yang berat, tapi bisa dilatih. Bisa dilatih. Jadi doa itu kan sebetulnya being aware dengan God's presence ya, dengan kehadiran Tuhan. Nah, sementara kita menjadi aware dengan kehadiran Tuhan, hati kita terangkat, itulah pujian, itulah penyembahan. Jadi bukan cuma sekedar nyanyi-nyanyian, bukan sekedar harus duduk, enggak. Jadi bisa mulai dari rutinitas kita sehari-hari, bahkan di WC sekalipun. Santa Teresia yang lain, Santa Teresia dari Avila, Santa Teresia dari Avila itu bahkan menuliskan dalam buku biografinya ketika dia sedang pup di WC, sedang BAB di WC, dia itu kan bermazmur. Nah, lalu si setan ini menampakkan diri, twing gitu ya. Hey, kamu ngapain di WC memuji Tuhan, menyembah dia? Alah, di WC lagi Lalu si siapa namanya, Santa Teresia ini dengan begitu lugas menjawab, biarin yang keluar dari mulut saya itu punya Tuhan. Dari yang lain, yang keluar dari bagian yang lain itu punya kamu. Jadi, it's very possible to praise and worship God everywhere, anytime. Oke? Tapi itu menginspirasi, Romo. Sisa waktumu berapa menit? Sekarang 5 menit lagi. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lain. Ada yang pertanyaan? Buat dari teman-teman. Ini kalau masih kurang, nanti kita lanjut di live berikutnya ya, Mo ya. Saya bangun jam 5 pagi tadi. Oke, teman-teman, kira-kira ada yang mau nanya nggak ya?
Kalau enggak mungkin nanti kita Nggak cuma apa-apa punya kalau waktu kamu 4 menit lagi. itu Selama aja ini yang bilang aku, tuh. nih Venika, jadi selama ini aku praise and worship di WC nggak salah ya? Kupikir salah, soalnya banyak yang bilang nggak sopan. Sama loh. Itu senasib, Enggak. soalnya kalau mami muda tuh juga me time-nya tuh mau nggak mau cuma di WC mau. Satu-satunya momen anaknya nggak ikut tuh kalau di WC. Kasihan deh lu. Kalau itu aja kadang-kadang mami ngapain lama banget tuh. Aduh, ini sharing ini ya. Curhat. Curhat. Makanya Ya, thank jadi you kayak Venika Romo udah banyak me time-nya. jadi Ya, kayak Romo. jadi sebetulnya kalau dari percakapan kita tadi malah tambah satu poin lagi ya, bahwa doa dan karya itu tidak dipisahkan, bahwa memuji Tuhan juga bisa dilakukan dari rumah lewat karya sehari-hari. Oke. Ini kita masih punya waktu 3 menit. Cukup nggak ya mau jawab pertanyaan 2 ini? Cukup? Mau apa namanya? Beda bahasa roh yang benar dan enggak itu gimana, sama apakah mendoakan orang lain itu termasuk apa sih? Termasuk juga ada yang tanya ini dari Lani Oke, ya, singkat sama aja satu. ya. Yang pertama, bagaimana cara membedakan bahasa roh yang otentik dan tidak otentik? Sebetulnya ini pertanyaannya agak sulit dijawab karena karunia saya sebetulnya bukan karunia berbahasa roh juga. Karunia saya yang paling utama itu makan babi. Jadi jadi karunia roh berbahasa roh itu dibedakan sebetulnya. Yang pertama itu adalah apakah engkau menggunakan pikiranmu atau menggunakan hatimu. Kalau engkau menggunakan pikiranmu sendiri itu bukan bahasa roh, itu bahasamu sendiri. Jadi itu hal atau filter pertama yang bisa kita lakukan. Filter kedua, ketiga, keempat nanti tanya sama teman-teman PDKK yang lain karena waktu kita terbatas. Kemudian mengenai apakah mendoakan orang lain juga termasuk doa, ya iya, kita mendoakan orang lain itu adalah salah satu anjuran paling besar dalam gereja Katolik. Romo-romo itu ditabiskan untuk mendoakan umat-umatnya. Jadi tiap hari itu saya mendoakan orang lain terus. Baru di ujung saya mendoakan diri saya sendiri. Tuhan, jangan beri saya istri. Jadi saya mendoakan banyak orang, baru di ujung saya berdoa untuk diri saya sendiri. Jadi ya, mendoakan orang lain itu sangat sangat mulia, sangat terpuji, dan itu termasuk juga menyembah Tuhan. Karena Tuhan senang lihat anak-anaknya hidup akur satu sama Saling lain. mendoakan. Saling support Iya. satu sama lain. Iya. Balik padamu. Kayaknya tinggal 1 menit, jadi mungkin kita tutup sama doa, sama kita minta berkatnya. Ini banyak yang minta di-extend ini Romo sebelum. Next time ya, kita agendakan lagi ya Romo ya, jangan kapok ya. Ngisi PD Domus Day. Oke? Tuhan yang Maha Baik, saya berdoa untuk orang-orang yang ikut dalam persekutuan doa malam hari ini. Semoga berkat-Mu turun atas teman-teman kami semua. Kau berkati mereka, supaya mereka punya hati yang menyembah, supaya mereka punya hati yang mengenal Engkau lebih lagi. Dengan berkat Oke teman-teman, kok udah nggak ada suaranya ya? Halo. Oke Bebe, thank you banget Romo. Thank you buat firman-nya, luar biasa, memberkati, menginspirasi. Saya exit ya. Nanti kalau yang masih ada pertanyaan boleh DM ke Romo sendiri ya. Kayaknya masih DM banyak ke yang mau Domus nanya Day, ini. DM ke Domus Day. Oh boleh. Jangan lupa follow. Kita punya 57 viewer ini. Bye-bye Romo, thank you so much. Tuhan memberkati, sehat selalu, bye. Oke, sekarang kita akan tutup. Itu udah apa namanya? Udah dari Romo udah selesai. Sebagai penutup, kita akan dengerin ditutup oleh Cea.
Halo,